Selamat kami yang hidup. Terima kasih punya Bapa Surgawi yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sama-sama belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua anak muda yang penuh dengan kuasa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, shalom. Wah, luar biasa Kak Angel. Anak mudanya tambah banyak ini. Kita lihat Alkitab kita. Halo bro, aku nanti-nantikanmu. Yohanes 4 ayat 23. Cepat ya. Kita ngebut ya. Tapi jangan lebih dari 40 km per jam ya. Yohanes 4 ayat 23. Ingin tahu kehendak Tuhan siang ini untuk kita anak-anak muda. Tuhan ingin kita punya karakter yang baik. Sama-sama katakan karakter yang baik. Yohanes 4 ayat 23. Yang baris ini baca ya. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Saya ingin mau katakan melalui ayat ini bahwa penyembah yang benar, sama-sama katakan penyembah yang benar, memiliki penyembahan yang benar. Penyembah yang benar, penyembahannya juga benar. Sama-sama katakan 2, 3. Penyembah yang benar, penyembahannya juga benar. 1, 2, 3. Penyembah yang benar, penyembahannya juga benar. Dan yang ketiga, ngatur uangnya juga benar. Uang, mata duitan ya Pak Pendeta. Alkitab kita banyak bicara soal Tuhan, iman, doa, ibadah, juga bicara banyak soal uang. Sampai-sampai kita pernah menemukan ayat yang mengatakan kata Tuhan disandingkan dengan mamon. Disuruh pilih, mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada mamon. Cinta Tuhan atau cinta uang. Gara-gara uang bisa tinggalkan Tuhan. Gara-gara uang bisa tinggalkan gereja. Gara-gara uang bisa tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Siang ini paling tidak kita tangkap pesan Tuhan, yaitu anak muda, perhatikan baik-baik. Atur baik-baik uangmu meskipun sedikit, belum banyak. Atur baik-baik. Sikap yang baik terhadap harta, uang orang lain. Uangnya bos, uangnya manajer, uangnya teman. Engkau benar, engkau jujur terhadap uang orang lain, Tuhan akan berikan uang, harta yang seharusnya engkau miliki dan tepat pada waktunya. Katakan amin. Hagai 1 ayat 4. Kak Mela, ya, thank you ya, bantuannya. Hagai 1 ayat 4 sampai 10 ya. Sekarang baris sini, lajur sini ya. 2, 3. Apakah sedang rumah ini tetap menjadi belum selesai, menjadi reruntuhan, terus oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Terus kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Terus beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu terus.
Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Terus, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di atas itu. Firman Tuhan. Terus, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Terakhir, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Engkau muda, tapi harus memperhatikan rumah Tuhan terlebih dahulu. Sama-sama katakan perhatikan rumah Tuhan. Katakan sama-sama peduli rumah Tuhan. Oke, secara gedung, secara fisik, secara organisasi memperhatikan rumah Tuhan. Bait Tuhan, bait Allah, gereja Tuhan. Maka engkau akan memberkati tempat tinggalmu, rumahmu. Engkau tidak kepanasan, engkau tidak kehujanan. Tapi secara rohani boleh kita pikirkan begini. Alkitab juga berkata rumah Tuhan, bait Tuhan adalah tubuh kita. Kamu perhatikan tubuh kita. Perhatikan baik-baik tubuh kita. Tubuh kita bait Tuhan. Jangan kotori, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan tubuh kita. Gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Jaga baik-baik tubuh kita. Darah Yesus sudah menguduskan kita, menyucikan kita. Jaga baik-baik. Kita sudah dikuduskan, sudah disucikan. Pantas, layak kita hidup dalam kekudusan. Layak, pantas kita hidup dalam kesucian. Karena kita sudah disucikan, dikuduskan. Oleh darah Yesus, anugerah Tuhan. Matius 25. Jadi ini terus kita meskipun muda tapi harus membiasakan diri. Membiasakan diri. Sering melatih diri setiap hari. Perhatikan bagaimana ngatur keuangan, ngatur waktu kita, ngatur tubuh kita, ngatur kegiatan kita. Apa yang sering kita lakukan, perhatikan baik-baik. Maka engkau akan menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter baik juga. Kalau tidak membiasakan tidak baik, engkau memiliki karakter yang tidak baik. Ada yang lebih hebat daripada karunia-karunia, kemampuan, talenta, yang dipuji-puji orang, yang ditepui tangan orang. Ada yang lebih hebat, yaitu karakter yang baik. Matius 25, ayat 35-36. Baris ini. 2 ayat. 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku. Terus 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perlu membiasakan, memberi. Beri makan, beri minum, beri pakaian kepada hambaku yang paling hina. Kamu ingin punya karakter yang baik, membiasakan diri ya, memperhatikan sekitar kita, sekeliling kita. Perhatikan, ada orang-orang yang paling hina, yang terabaikan. Perhatikan itu. Satu sisi, secara daging kita berpikir, waduh, memberi lagi, aku dewek butuh, aku sendiri butuh, kok harus memperhatikan orang lain. Oh, aduh masalah ini. Satu sisi masalah. Di sisi lain, kalau menurut Alkitab, ini peluang besar. Sama-sama katakan peluang besar. Sama-sama katakan peluang besar. Kesempatan besar kita melakukan perintah Tuhan. Memperhatikan mereka. Karena apa yang kita lakukan kepada mereka sama dengan kita melakukan untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. 2 Korintus 9. Nah ini golongan bapak ibu. Papa mama. Yon? Oh, dalam perjalanan mama. Well, oke. Siap? 2 Korintus 9 ayat 8 dan 9. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada
kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Berbuat baik, berbagi, memberi. Amin. Lebih bahagia memberi atau menerima? Lebih bahagia memberi atau menerima? Lebih bahagia keluar atau masuk? Makan minum enak ya, masuk makan minum. Jangan ke toilet, oke? Setuju? Makan enak, minum enak. Jangan pernah ke toilet, rugi, betul? Hah? Ayo toh, jawab toh. Halo? Halo? Hai? Ya. Sudah nggak tahan retreat ya? Minggu depan ya? Iya. Nanti bulan Juli retreat lagi nasional, jambore nasional ya. Seluruh pemuda-pemudi KPS se-Indonesia bulan Juli. Oke? Punya uang kan? Punya uang, punya waktu, habis. Ya, nanti kan sekarang saya masih Mei, ya kan? Nanti Juli ada lagi, ya. Kalau yang betul-betul enggak ada, minta saya, ya. Nanti saya minta Angel. Bulut aja. Nanti Angel minta sama papa mama, ya. Sampai mana tadi? Suka berbuat baik, memberi, membagi. Sulit? Sulit? Sulit. Oke? Jujur, sulit ya. Kenapa sulit jadi mudah? Karena sadar bahwa Tuhan yang suruh. Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Tuhan yang menciptakan kita. Firman Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada jadi ada. Oke? Lebih mudah? Oke? Haleluya. Kalau Tuhan yang suruh, itu enggak main-main. Para malaikat surga siap melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Ya, kita penuh kuasa. Itu ketika kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Lakukan ini, siap. Lakukan itu, siap. Siap laksanakan. Engkau akan diperlengkapi, engkau akan dikawal oleh para malaikat di surga. Kehebatan kita pemuda-pemudi bukan hanya kaya raya, pinter luar biasa. Saya doakan semua pinter-pinter kaya raya, tapi yang lebih hebat lagi ketika kita taat, nurut. Katakan amin. Katakan amin. Ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setuju enggak bahwa puncak kemuliaan Yesus Kristus manusia sejati itu ketika di atas kayu salib? Benar, baik, tidak ada salah satupun. Tapi menanggung kesalahan, menanggung segala dosa, kutuk segala hukuman seluruh umat manusia di dunia. Wow. Ingat doa Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Bapa dengan sangat sedih, dengan rasa seperti mau mati rasanya, keringat darah, berkata, Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. Itu dahsyat, men. Itu sulit itu. Itu bukan orang miskin, orang lemah, orang sakit yang ngomong gitu loh, bukan ya. Itu yang ngomong gitu manusia yang sakti mandraguna loh. Tahu enggak yang bisa Yesus lakukan? Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Orang sakit kusta dipulihkan, disembuhkan, kulitnya seperti bayi yang baru lahir. Dan orang yang kerasukan setan diusir keluar. Lazarus mati 4 hari, bangkit. Itu loh kehebatannya. Dan semua orang atau banyak orang menginginkan Yesus jadi raja, pemimpin bangsa Israel yang bisa membebaskan dari penjajah tentara Romawi. Tapi ketika di Taman Getsemani, kalau boleh Bapa, enggak salah Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan
rendah hati, pinter. Haleluya. Filipi 4 ayat 10. Filipi 4 ayat 10. Gantian ya sampai ayat 19. Ayat 10 wanita, ayat 11 pria. Sampai ayat 19. Ayat 19 baca sama-sama. Ayat 10 wanita, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Perhatian. 11 yang pria, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12 yang wanita. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam kekurangan. 13 yang pria. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14 yang wanita. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Sama-sama. Sama-sama, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ulangi ya, ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada anak-anak rohaninya, kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Perhatikan, kepada murid-muridnya. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam, amin. Sebagian kita, termasuk saya, seringkali hanya menghafalkan ayat ini saja. Tidak mau menghafal ayat-ayat sebelumnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Waduh, apalagi yang suka kaya raya, suka hidup mewah. Oh, ini sewenang nih, ayat favorit ini. Ayat emas ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mau enaknya tok gitu ya. Tapi tahu enggak bahwa anak-anak rohani, jemaat, oh itu juga enggak sedang enak-enak hidupnya. Juga mengalami kesusahan, masalah, penderitaan. Tapi mereka saling memperhatikan, saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Tidak membiasakan pinjam-pinjam, utang-utang, apalagi utang tidak bayar. Utang bayar masih mending ya. Yang penting aku untung. Sedang lihat orang lain rugi. Kamu tidak usah nagih aku, kamu kan sudah kaya. Ya pantas kamu nolong aku. Kamu katanya orang Kristen, ya harus mengasihi dong. Bantu, aku kan butuh. Loh, yang lebih galak malah yang hutang. Nagih malah disini, dibentak-bentak. Sana kamu, diusir malahan. Makanya saya ulang lagi ya. Saya sudah pernah mengatakan kepada jemaat Tuhan, papa mama kalian, mak angkong kalian ya, di ibadah umum, jangan biasakan utang-utang.
Lebih baik kalau ada berapa, kasih. Sudah wes gak kepikiran. Dari zamannya engkong, papa saya, ada beberapa orang yang kebiasakan utang. Pak Pendeta, utang, pinjem. Gak bayar, gak bisa bayar, gak ke gereja, ngilang. Sudah biasa itu dari dulu. Makanya jangan dibiasakan utang, pinjem. Ada kasih gitu aja wis. Jadi jemaat ini membiasakan, melatih diri, saling memperhatikan, saling menolong, saling berbagi, saling memberi. Bukan berkelimpahan, bukan ketika kaya raya, susah juga, butuh juga, tapi mereka saling melengkapi, saling berbagi, saling memberi, saling mengasihi. Baru Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi tidak benar ngafalkan ayat ini tok, lalu kita gaya hidupnya minta terus, tidak pernah memberi, tidak pernah menabur. Jemaat, kamu udah, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Katakan amin. Kita ingat pasti ya, para pemuda Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kata-kata yang terkenal adalah Tuhan sanggup menolong aku. Amin. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup melepaskan aku dari gua singa. Tuhan sanggup melepaskan aku dari dapur api. Tapi seandainya tidak, aku tetap menyembah Tuhan saja. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Tidak menyembah tuanku raja. Maaf ya tuanku raja, aku cinta, aku hormat sama raja. Tapi kalau soal Tuhan, aku tetap milih Tuhan. Aku tetap berdoa kepada Tuhan. Aku tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Meskipun taruhannya nyawa. Wow, ini pemuda-pemudi yang keren. Pinter keren, kaya keren, tapi karakter yang baik, itu sangat keren. Katakan sama-sama, sangat keren. Katakan sama-sama, sangat keren. Katakan kanan kiri, karaktermu juga bisa baik. Katakan kanan kiri, harus baik. Iya, Tuhan kita baik, Bapak kita baik. Kita anak-anaknya juga harus baik. Sudah jangan ditambahi bisi-bisian. Kayak ngono rupamu baik. Gak, jangan. Jangan, ya. Jadilah seperti imanmu. Kita bisa bersama Tuhan, katakan amin. Kita bisa bersama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Darah Yesus yang menyucikan kita, mengubahkan kita jadi baru, katakan amin. Terakhir, Matius 26. Matius 26 ayat 38 dan 39. Ah, ini ya. Baca sama-sama ya, 2 ayat ini ya. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus berkata kepada para muridnya. Terus 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mudah engkau akan kuat, engkau akan cerdas, engkau akan penuh hikmat, bijaksana, engkau akan penuh kuasa, engkau ditakuti setan ketika engkau mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lakukan. Sementara ini lupakan dulu ingin kaya raya, sukses, punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan yang bagus, lupakan dulu sementara. Perhatikan karaktermu. Bagaimana kamu berkata-kata, sikap perbuatanmu, perhatikan itu dulu. Lakukan kehendak Tuhan dulu. Kita ini dipimpin Tuhan atau Tuhan yang mimpin kita? Kita ini pantas nyuruh Tuhan atau Tuhan yang pantas nyuruh kita?
Yang jadi Tuhan itu kita apa Tuhan? Maaf ya, kita ini kadang-kadang nih ya, gak peduli tua, mau muda, sama aja. Isanya pinternya cuma minta, terus merentah Tuhan. Bahkan katanya nih anak-anak muda suka merentah orang tua ya. Dok, minum dok. Ngambil lo dewek, mama punya kaki loh. Jangan. Kita berkata hormatilah orang tuamu. Katakan sama-sama hormatilah orang tuamu. Supaya engkau berhasil panjang umur. Apa yang kau kerjakan berhasil. Kau hormat sama orang tua, nanti kau punya anak, nanti anakmu hormat sama kamu. Kalau kamu tabur tidak hormat sama orang tua, nanti anakmu tidak hormat sama kamu, nangis. Katakan amin, anak-anak kamu muda. Katakan amin. Tak paksa, katakan amin. Haleluya. Kebahagiaan seorang gembala itu ketika melihat jemaat, melihat anak muda. Hormat Tuhan, hormat orang tua, karakternya baik gitu. Punya jemaat kaya raya, senang. Punya jemaat pinter S3 luar negeri, senang. Tapi lebih senang lihat jemaat itu baik karakternya. Nurut. Haleluya. Yuk, para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. WL Singer pemusik. Ku berterima kasih. Hanya ini Tuhan. Minta tolong Kak Mela. Bantu ya, WL Singer. Betapa hatiku betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan.
seumur hidupku. Terima kasih. Pakailah kami, anak-anak remaja, kaum muda, sesuai kehendak-Mu, rencana-Mu. Oh haleluya, kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami biji mata-Mu. Harga nilai hidup kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oh sungguh mahal. Roh Kudus menolong kami semua anak muda, muda tapi luar biasa. Jadi teladan bagi banyak orang-orang percaya, jadi teladan bagi semua orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam hal kasih kami, kebaikan kami, kesetiaan kami, kesucian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Anugerah yang besar tak ternilai. Terima kasih. Mulai hari ini, jadi sejarah yang baru, pengalaman yang baru, kami mau membiasakan, melatih diri, mendisiplin diri. Cara bicara yang baik, sikap perbuatan yang baik, gaya hidup yang baik. Kami mau memiliki karakter Yesus Kristus, karakter yang baik, karakter yang unggul, karakter kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, hidup kami milik-Mu. Jadilah seperti yang Tuhan firmankan untuk kami. Terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau terima dengan rasa kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi, mengampuni sesama kami, orang yang bersalah kepada kami. Bahkan mendoakan, memberkati musuh kami. Sulit bagi kami, tapi Roh Kudus menolong kami semua. Mengizinkan firman Tuhan mendarah daging, mendarat, memenuhi hati pikiran kami. Setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kamu muda. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. tanpa musik ya. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, genap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku miliki harta
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Semua sudah teman-teman? Sudah dapat roti dan anggur? Sudah semua? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sama-sama katakan amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Katakan amin. Haleluya. Dengar kamu dengar baik-baik, saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur masalah terbesar kami dosa, semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus terbukti mati di atas kayu salib, menebus hidup kami semua, menanggung segala dosa, segala hukuman, segala kutuk. Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Ketakutan terbesar kami akan maut, semua sudah dibereskan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti kubur kosong, Yesus mati 3 hari, bangkit dan naik ke surga, menyediakan rumah bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.